bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Netizen geram. Mari kita bahas bersama Ustadz Taufik dan rekan-rekan. Jangan lupa klik loncengnya. Duduk. Apa kabar ya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Fajar? Kita kan deket ya. Gimana Fajar, sehat? Alhamdulillah. Ya. Ukurannya sehat tetap. Sehat. Ngete. Boleh lah itu. Ngete lah. Sebelum ditawarin. Udah disiapin tuh gelasnya. Dari mana, Jar? Dari rumah. Bohong. Ya keliling-keliling lah. Rumahnya sampai Rumah orang. mana ada orang keluar dari rumah wangi kayak gitu. Wangi wangur. Bagus, gimana kabarnya? Sehat? Yang sakit. Pula mengusir banyak-banyak. Baik buat kesehatan. Ya baik. Baik. Jadi gimana? Ustadz yang baik menurut Rasulullah dan Ya. apa ya? Gimana ya maksudnya biarin kita takarannya pas versi sunnah. Apanya tuh? Ya dari segi apapun. Semua itu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua itu hal-hal yang berlebihan memang tidak baik, ataupun hal-hal yang kelihatan enak terus kita lebih-lebihkan, kita nambah lagi, tidak baik. Itu buat menurut agama, karena agama itu menganjurkan sesuai dengan porsi tubuh kita masing-masing gitu loh. Nah maksudnya gini, kalau berhubungan dengan medis, kenapa ini dilarang sama agama? Karena kalau kebanyakan gula, itu lama mengkonsumsi gula terlalu banyak dalam jangka waktu yang lama, itu timbulnya kan gula darah, bisa ke diabetes kan gitu. Enggak bagus buat saya. Nah gitu. Nah terlalu banyak makan, nah itu contohnya perut saya juga sama. Kalau saya bukan terlalu banyak makan sih. Banyak apa? Nggak tahu, saya ini kembung sendiri kalau. Enggak begitu. Karena mungkin kurang olahraga. Kalau saya kurang olahraga, sama saya akuin kurang olahraga fisik. Enggak juga sih. Kalau duduknya kamu bersila di atas sejadah, zikir enggak sebenarnya. Nah mungkin abang ini kurang zikir. Abang kurang zikir. Nah, memang benar gini, kualitas zikir itu bukan dari kuantitasnya, ya kan? Kualitas zikir itu bukan dari banyaknya 100.000, sampai berpuluh-puluh ribu kan. Amalin ini, ada kan orang yang seperti itu. Amalin, ada yang ngasih tahu. Amalin ini sekian ribu semalam. Nah, ya kan? Sebenarnya Rasul itu meriwayatkan ada orang yang sholawatnya itu lebih diterima gitu kan, jaminannya surga. Siapa ya Rasul? Kata sahabat semua. Ada, dia lupa kalau takut salah menyebut siapa sahabatnya. Jadi salah satu sahabatnya itu ya disebutkan sama Rasul itu ke sahabat yang lain yang bertanya. Heran, dia mau jarang berzikir katanya. Nah itulah, kamu orang kan 100 ribu, dia mau cukup 10, tapi benar-benar kena gitu loh. Maksudnya ikhlas, kitanya benar-benar zikir itu hanya dilupakan, semua dikosongkan hatinya hanya dengan nama yang dia zikirkan itu gitu loh. Misalkan zikir subhanallah, ya itulah yang ada di hatinya cuma subhanallah kata Rasul tuh. Kalau bersolawat ya itulah
cuman Rasul sama Allahnya gitu, bersolawat, dipenuhi hatinya. Nah itu kualitas namanya, kualitas zikir. Jadi bukan kuantitasnya, bukan banyaknya gitu loh. Zikir yang bukan berarti yang zikir banyak itu nggak diterima, bukan gitu. Jadi di sini kalau lebih dalam sih masuk ke ilmu tasawuf gitu, ilmu tarekot yang situ. Kita lebih anteng zikir, lebih dalam zikir, lebih kosong hati kita gitu. Jadi kualitas zikir itu yang banyak itu yang amalan seperti apa? Ya mau zikir apa? Mau zikir apapun, mau subhanallah, mau sholawat, kita sholawat Nabi, banyak sholawat kan, ada sholawat nariyah, sholawat yang ulama-ulama wariskan kepada kita, banyak sekali sholawat. Atau cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan penuh ikhlas, dengan penuh kecintaan sama Rasul. Nah itu udah kualitasnya sudah lain gitu loh. Dan satu lagi, ikhlas. Maksudnya ikhlas tuh nggak ada maksud dengan berzikir itu. Kalau kita berzikir maksudnya untuk supaya besok dilancarkan, itu kan pamrih, nggak ikhlas jatuhnya. Jadi kebanyakan diri kita ini doa untuk mengharapkan sesuatu ya. Nah, iya, karena tapi memang sejatinya doa itu karena kita mengharapkan sesuatu. Betul, semua doa memang mengharapkan berkah Allah, terutama kan berkah Rasulnya, syafaat Rasul, karomah Rasul, mukjizat Rasul, berkahnya dari Allah, rahmatnya dari Allah. Tapi hati kita jangan tujuannya ke sana. Dan mohon maaf, ngerokok boleh nggak? Ya saya juga ngerokok kok. Terus maksudnya saya kalau ngerokok harus minta ampun. Ya enggak lah. Dan ngomongin soal rokok. Rokok ini sebagian orang, sebagian ulama ada yang bilang haram. Gimana? Ya haram. Haram itu definisinya setelah berapa kali dilihat dari statement-statement mereka, berapa ulama gitu yang mempertanyakan kenapa jadi haram, kenapa diharamkan, maksudnya bukan jadi haram, kenapa diharamkan sama mereka argumennya membahayakan nyawa manusia, kan itu bagus, cuman dalam tanda kutip membahayakan di sini itu global loh, karena hal-hal yang membahayakan itu yang diharamkan kan gitu di keterangan itu. Nah di situ maksudnya nggak satu kasus aja rokok gitu loh, lebih kita justru rokok ini menolong banyak nyawa. Jangan dulu bicara haram kita ya. Dalam bentuk apa? Mas, dalam bentuk apa? Penonton yang nggak salah paham. Gini, pabrik rokok, ya kan? Pabrik rokok, jangan dilihat yang punyanya. Yang punyanya misalkan non muslim kan? Kita nggak tahu yang punyanya muslim apa, ada yang muslim, ada yang non muslim kan? Cuman dia punya ratusan sampai ribuan karyawan di situ, yang digaji sama mereka. Karyawan itu, satu karyawan dia menafkahi keluarganya berkali berapa ribu. Ya itu dia sama aja dia membantu mereka mencari nafkah. Satu itu. Keduanya, setelah dipasarkan itu ini lagi tenaga kerja yang memasarkan, yang agennya, ya kan, dapat keuntungan juga dari rokok. Keuntungannya kemana? Ya buat nafkahi keluarganya. Itu. Kalau definisinya tadi, sebentar dulu, jangan dulu. Kan ini bahas rokok dulu. Iya. Dah, ini ya udah ya. Ya ini manfaatnya itu. Kita menolong orang seperti itu. Hal yang diharamkan karena membahayakan, ya itu termasuk gula. Karena ibaratnya mengharamkan rokok karena bahaya. Membahayakan bagi tubuh manusia. Sama halnya seperti gula, seperti Bang Bagus tadi bilang. Gula ini kalau dipakai proporsional sesuai dengan porsinya nggak bahaya. Cuman kalau kebanyakan tadi di awal bilang kita bisa kena dalam jangka panjang
konsumsi gulanya terlalu tinggi dalam jangka berapa tahun ya kita bisa kena gula darah, diabetes kan gitu, membahayakan tubuh sama aja, berarti haram gula ini. Ya itu maksudnya. Pengertiannya berarti ya. Pengertiannya. Terus satu lagi yang membahayakan, profesi. Sopir lah, nggak usah jauh-jauh lah, sopir. Bahaya nggak bawa mobil kebut-kebut di tol itu? Bahaya. Membahayakan bagi dia nggak? Bahaya. Bukan bagi dia aja, bagi penumpangnya membahayakan kan? Berarti haram profesi sopir itu. Iya. Bener nggak? Jadi kalau semua diharamin haram semua ya. Terus yang ini nih, tuh kan ada BTE sutet di sini. Ya. Yang manjat-manjat masang kawat ini tiang sutet itu bahaya kira-kira nggak kalau naik? Kalau dia jatuh paling di paling atas, dia jatuh ke bawah, mati nggak? Mati. Berarti kan bahaya kan? Bahaya kan? Berarti profesi yang tukang sutet itu bahaya. Haram berarti. Iya kan? Jangan cuma rokok. Itu katanya dia ada lagi di dalilnya katanya. Rokok itu kencingnya iblis terbirit-birit ketika dengar azan berkumandang. Kencing lari terbirit-birit dari Mekah ke Madinah. Nah, si kencingnya itu jadilah tembakau. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tembakau tumbuh di daerah padang pasir? Enggak. Iya nggak, bro? Tumbuh nggak tembakau di sana? Berarti petani tembakau itu iblis semua. Nah, Logikanya logikanya satu itu. kasihan. Iya. Kecil. Jadi lu udah jelas petani tembakau itu Bukan iblis. bukan nanamnya itu dari biji tembakau, bukan nungguin iblis kencing dia. Memanggil dia pemanggil. Iya, atau memanggil iblis. Udah nyampe sini, iblisnya datang, dia Suruh ajan. kencing, Ajan. ajan. Lari. Brrr. Larinya rapi dia manjang. Tembakau itu. Jadilah Mana itu iblis kencing itu bisa enggak, itu definisinya lain. Bukan tumbuhan tembakau. Jadi lebih spesifikasinya tumbuhan jenisnya tembakau yang bisa dihisap. Itu lebih ke apa ya? Kalau yang tumbuh di sana tuh apa? Yang biasa dihisap, opium apa? Nah, seperti itu. Kalau nggak salah, perlu dikaji lagi. Itu ulama-ulama besar. Karena yang mempunyai hak mengeluarkan ijma haram atau halal itu ada ulama-ulamanya. Itu pun dalam ulama-ulama itu beliau mengadakan ijma, mengajarkan musyawarah besar antar ulama gitu loh. Nggak sembarangan memutuskan halal haram atau menghukumkan sesuatu ini makruh, ini mubah, nggak sembarangan loh. Itu berdasarkan kajian-kajian dalil yang mereka keluarkan lewat ijma'nya ini, ijma' ulama gitu. Atau bid'ah gitu. Kita nggak berhak. Ya, ulama juga bukan nunjuk seseorang, tapi mengatur peraturannya, fikihnya, ilmu fikihnya. Ulama juga yang berhak menghakimi seseorang halal, lu udah haram, lu sesat, lu bid'ah. Itu hanya Allah, bukan manusia. Manusia mah nggak ada punya hak. Itu hak Allah. Kita nggak tahu loh. Kita lebih suci yang kita sesatkan. Kita nggak tahu dia yang lebih suci, yang kita sesatkan itu lebih suci, lebih baik. Kayaknya kita nggak lebih baik dari dia gitu loh. Kita nggak tahu. Meskipun kelihatannya secara kasat mata, wah dia tuh tukang mabuk, tukang judi, segala macam lah. Maksud saya. kamu tuh bukan, saya bukan merendahkan orang yang mabuk, bukan. Pelaku maksiat itu kita juga nggak tahu di balik itu ada pengampunan Allah yang dahsyat apa enggak, kan kita nggak tahu. Dan kita sholat juga nggak tahu kita terima apa enggak. Kok tiba-tiba nuduh orang sesat masuk neraka? Jadi gimana itu gitu. soal kalau orang udah ngomongin sesat-sesat sampai dia sumpah demi Allah itu gimana? Sumpah demi Allah sesat-sesat. Nah, jadi kayak ada kejadian di satu video. Saya pernah nonton video itu ibu-ibu sampai dia sumpah nginjek Al-Quran. Itu gimana, Dan? Masalah sumpah berarti. Ya.
Itu bukan masalah hukum, masalah sumpah kan. Sumpah sebenarnya itu tuh kalau di hadisnya tadi kemarin buka sekilas, Rasulullah pernah berkata itu bahwa sumpah itu adalah dosa dan kehilapan gitu loh. Itu aja. Definisi dari situ tuh banyak. Kalau sampai nginjek-nginjek Al-Quran itu gimana? Sebenarnya sumpah itu sangat tidak dianjurkan diucapkan berkali-kali. Nah, adapun sumpah jabatan misalkan itu kan pakai mushaf. Mushaf loh, bukan Al-Quran, mushaf. Mushaf itu kitabnya kan. Beda, Al-Quran itu kan bacaannya. Mushaf Al-Quran kan di atas, dipegang. Di atas gini kan. Kalau nggak dipegang gini. Gini ya dipegang kan gitu. Di atas besar pokoknya mushafnya. Itu sumpah jabatan. Itu harus benar-benar jangan mengingkari karena yang mendampingi sumpah itu ya mushafnya Al-Quran. Bayangkan itu aja jangan mengingkari di atas pusar di atas kepala kita. Apa yang diinjak-injak kayak mana? Itu sudah menghina, melecehkan mushaf, melecehkan. Buat ibu-ibu yang sumpahnya nginjek Al-Quran kemarin tuh gimana menurut bagus? Kalau menginjak itu kan kembali lagi kita ke keyakinan diri. Karena orang kan bersumpah, berani nginjek Al-Quran gua kan gitu. Nah mungkin ada yang nantang, berani nginjek Al-Quran. Mungkin ada yang nantangin, taruhlah gua. Kalau lu nggak salah injak, kan lu tadi berani. Nah itu sebenarnya nggak harus. Nah sebenarnya dosa awal itu sumpah yang pertama. Sumpah gua berani nginjek Al-Quran. Nah itu dosa yang pertama itu yang bikin dia nginjek Al-Quran itu. Itu loh. Apalagi sudah ceknya itu. Lah wong sumpahnya dia berani nginjek Al-Quran udah salah. Apalagi Kenapa sumpahnya harus berani saya nginjek Al-Quran? Nah ya karena gini dia dituduh. Kalau saya lihat juga video ibu-ibu 3 itu dituduh melakukan apa menggosip, apa nuduh orang. Masuk akal loh. Kita sumpah itu kan cukup dengan menurut saya sumpah dengan Allah itu kita sudah menggadaikan Allah. Itu udah bosan. Allah kita gadaikan. Itu udah berarti kan sudah yang memang sudah dalam keadaan sangat terpojok banget. Ini nginjek Al-Quran itu salah. Apa disumpahin? Nah iya. Dia jauh itu Quran. Kalau berani sumpah saya nginjek bendera video itu. Sumpah saya itu bendera baru berani kan. Itu bendera itu cuma simbol. Lambang negara cuma simbol. Gimana kita apapun kitabnya. Pastinya semua kitab, semua agama punya kitab dan itu rujukan mereka. Iya betul. Mereka itu nggak usah dia nginjek sumpah Al-Quran, dia nginjek Injil, dia nginjek mungkin apa itu udah salah. Yang pada tempatnya. Jadi logika orang-orang kayak gitu harus dibenerin. Ya betul. Logika yang aneh itu jangan terus berkembang. Sesuatu itu ada nasihatnya, belajar Ya. ada sumpah. Saya berani sumpah nginjek Al-Quran. Nah tujuannya apa? Nah Lu itu. nginjek Al-Quran aja udah salah. Kenapa lu sumpahin? Nah perkara sumpahnya aja Rasulullah udah nganjurin untuk kita menghindari bersumpah. Bentar-bentar sumpah, bentar-bentar bersumpah. Sumpah gua enggak. Nah itu harus menghindari bersumpah kita. Gitu loh. Dalam perkara biasa aja, apalagi ini udah bawa-bawa Al-Quran, apalagi sampai diinjak-injak. Mungkin merasa mereka ibu-ibu yang 3 ini merasa benar. Biar dipercaya gitu loh. Tujuannya kan begitu. Tujuannya biar dipercaya. Kalau gua ngelakuin, gua nginjek Al-Quran ini, gua bisa kena azab gitu loh. Kan bahasanya begitu kan, ibu-ibu itu. Ya dengan mungkin dia benar, dia tidak terajab karena dia tidak terajab. Tapi ujung-ujungnya dia akan terajab karena dia nginjak. Diinjak. Iya kan? Iya. Jadi Azabnya lain. ajabnya nanti kena jelas. Bukan yang dituduh perbuatan yang diperbuat gitu loh. Yang perbuatan yang dituduhkan bukan. Kita tidak menjudge.
Nah itu mengingatkan. Caranya itu buat saya geram. Ya cuman kita mengingatkan Saya aja. semua orang caranya salah. Ya sebenarnya sumpah itu cukup di depan kiai, depan ustadz. Nah itu kayak orang nikah itulah. Nikah kan bersumpah sih, bersumpah untuk mengikat seseorang, anak-anak orang diikat sama kita, disumpah di lewat depan penghulu. Penghulu tuh saksinya ke sana. Sebenarnya kita berjanji sama Allah untuk tanggung jawab dunia akhirat sama anak orang ini kan gitu. Disaksikan sama penghulu, saksikan para saksi dan wali. Seperti itu. Sumpah sebenarnya panggil ustaz atau panggil siapa alim ulama setempat gitu. Karena hal dunia yang seperti kita mengorbankan dari Betul. Ya nggak perlu bersumpah-sumpah seperti itu. Dan kita juga nggak usah menyalahkan terlalu dalam sama ibu-ibu ini. Mungkin karena ketidaktahuannya, mungkin karena kekurang pahamannya mereka terhadap apa yang disumpahkan, terhadap ucapan sumpah itu sendiri gitu loh. Udah jelas-jelas Rasulullah itu berapa kali itu mengatakan, ulama-ulama tapi itu mengatakan bahwa hindari sumpah gitu loh. Iya. Ya kalau cuman misalkan kentut ya, pajar kentut, nggak kedengeran bau tiba-tiba sumpah gua. Nah, itu kan gampang sumpah. Nah, ya nggak usah sumpah sih. Enggak, saya makan gitu. Nah itu. Balik. Seperti itu. Iya betul. Iya, ya, orang yang nggak dipercaya berarti kan gitu. Nah itu tadi. Nah bagi yang menuduhkan ibu-ibu juga, ibu-ibu itu juga jangan mungkin ya kayak yang saya baca ini karena lihat dari cover. Ya kan? Kalau misalkan ya nuduh ustadznya ya, nuduh seorang ustadznya bilang enggak, dia langsung percaya. Ya enggak? Nah, karena ibu-ibu yang dituduhkan, jadi dia enggak langsung percaya. Ya, berarti kan lihat apa? Lihat cover. Iya kan? Nah, jangan merendahkan orang. Ini tinggi, ini rendah enggak ada. Kecuali tinggi badan ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau itu sama semua. Saya termasuk kategori apa? Bogel. Ya lu tinggi, cuma gemuk aja. Begitu. Nah itu, jadi kedua belah pihak juga nggak ada harus muhasabah tuh introspeksi diri. Gitu. ada sesuatu yang sama, ada baiknya, ada yang Nah, jangan itu ada yang salah. Semuanya jadi betul. lihat saja ini itu salah. Kalau besok itu lagi efek jerah jangan lakukan. Kalau masih nggak bisa lagi, Ya nggak begitulah. kurang kuat saya diinjak. Saya juga emosi. Ya kalau dia menginjak terus nginjak. Iya. Pertama kita ingatkan, dia besok injak lagi dong. Oke, kita beri hukuman. Bisa jadi kita lapor dia tidak bersalah. Udah di penjara, udah keluar injak lagi. Nah, kamu Lampungnya keluar. Kamu ini nggak bisa ngomong. Semua ada ukuran. Karena apa? Kenapa Rasulullah nggak ada tentang kalau yang injak Al-Quran? Karena di zaman Rasulullah nggak ada Al-Quran, benar nggak? Al-Quran disusun dari sejak zaman kekhalifahannya Abu Bakar. Mushaf Al-Quran diperbanyak. Itu Al-Quran dibikin mushafnya itu zaman
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf Al-Quran diperbanyak di zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu diperbanyak mushafnya sampai sekarang lah. Yang ada di kita ini mushaf-mushaf Al-Quran itu. Jadi kalau dia melecehkan ayat, dilecehkan kalau bahasa komedinya itu diplesetin lah, ya kan? Diplesetin kayak banyak dulu mah waktu masih ngaji, bukan mondok sih, gue nggak pernah mondok, ngaji. Waktu ngaji. Lu nggak pernah mondoknya punya lu. Masya Allah. Ya nggak begitulah, sama aja yang ngaji. Ya tempat ngaji itu kan pondok. Masa ngaji di lapangan? Iya nggak? Kalau gua datang lu santri, dok namanya. Ya itu pondok punya lu, rumah lu. Mana pula lu? Jadi maksudnya, itu kan lupa gue, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Kalau kita besok hari lah, pokoknya kita bakal tayang setiap hari insyaallah. insyaallah. Ini bukan kajian. Ini bukan pengajian. Kita cuma ngobrol asik, ngebahas hal-hal yang lagi booming lagi. Soalnya kita orang-orang yang berilmu sedikit. Buat teman-teman yang mau gabung, boleh gabung di sini. Nggak bayar. Tanya silakan komen di bawah ya. Iya. Bersama Ustadz Taufik. Taufik Rahmat. Taufik Rahmat Nur Hidayatullah. Nur Hidayah. Nur Hidayah. Ya, untuk penutupannya silakan Ustaz. Ya untuk sementara, untuk awal kita obrolan santai ini, kita ngambil hikmahnya dari semua kejadian yang telah kita lihat di YouTube, di media sosial. Makanya kalau kita melihat media sosial, jangan langsung dicerna, lebih baik dicari referensinya. Ini beritanya beritanya dari mana, dan itu kejadian apa gitu loh. Dan kalau misalkan berita-beritanya ini cari yang misalkan ada berita kejahatan, ya carilah di kepolisian, atau berita tentang keagamaan, tanyalah ke ulama yang maksum gitu loh. Sekian dulu dari kami, insya Allah nanti dilanjut lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.